Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham yang dulu sempat dimiliki oleh Lo Keng Hong, tapi kini dia telah menjual semua sahamnya. Bagaimana kondisi saham ini sekarang? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas PT Petrosi atau saham dengan kode PTRO. Teman-teman bisa baca di sini bahwa Lo Keng Hong telah menjual 151 juta lembar saham PTRO pada tanggal 29 September tahun 2022 dengan harga 3.118 per saham. Dan cuan yang dimiliki oleh Lo Keng Hong dari saham ini sekitar 472 miliar rupiah. Nah, kita lihat sekilas untuk kinerja perusahaan di tahun 2022. Total pendapatannya 476 mengalami peningkatan dalam 3 tahun terakhir. Begitu juga dengan laba tahun berjalannya yang mengalami peningkatan dan laba yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk. Serta kontribusi kepada negara dalam bentuk pajak yang juga mengalami peningkatan dalam 3 tahun terakhir. Sekarang kita lihat untuk berita penting di tahun 2022 yang mana perusahaan ini punya majority shareholder yang baru melalui PT Caraka Reksa Optima. Nah, sekarang kita lihat sekilas untuk pergerakan harga saham dalam 2 tahun terakhir. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa pada tahun 2022 harga tertingginya adalah 4.640 dan harga terendahnya adalah 2.100. Angka ini untuk harga terendahnya jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2021. Tapi untuk harga tertingginya juga jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2021. Artinya kinerja harga saham di tahun 2022 lebih berfluktuatif dibandingkan tahun 2021. Nah, sekarang kita lihat sekilas untuk historical pembagian dividen selama 5 tahun terakhir. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa dividen per share-nya cenderung berfluktuatif setiap tahun dengan rasio pembayaran dividen juga yang cukup berfluktuatif. Sekarang kita lihat sekilas untuk prospek usaha yang dicantumkan oleh perusahaan di laporan tahunannya. Komoditas batubara masih menjadi sumber energi premier dalam bauran energi yang ditetapkan pemerintah melalui rencana usaha penyediaan tenaga listrik untuk tahun 2021 hingga 2030 untuk memastikan ketahanan energi nasional ke depannya. Sedangkan komoditas emas masih menjadi andalan dengan pandangan positif atas tumbuhnya pangsa pasar di masa mendatang dan menjadi tempat berlindung yang aman dalam berinvestasi. Seperti yang teman-teman tahu bahwa bisnis perusahaan fokus pada 2 aspek, yaitu komoditas batubara dan emas. Nah, sekarang kita lihat sekilas untuk probabilitas setiap bulannya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa pada bulan Oktober, saham ini cenderung mengalami peningkatan dengan probabilitas 78%, tapi pada bulan Mei dan Juni, saham ini cenderung mengalami penurunan di mana probabilitas kenaikannya hanya 10-11% saja. Dan sebagai informasi penting di tahun 2023 ini, harga saham PTRO sudah naik 21,8%, kenaikan yang sangat signifikan. Sekarang kita akan bahas laporan keuangan per 31 Maret 2023 yang disajikan dalam ribuan dolar Amerika Serikat. Pertama dari total aset yang mencapai 683 juta, yang mana mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa mayoritasnya berasal dari aset tetap dan adanya saldo kas yang cukup meningkat signifikan. Apabila teman-teman melihat lebih jauh untuk saldo kasnya sendiri, mayoritas berasal dari kas di bank dengan jumlah 144 juta dolar. Angka ini mengalami lonjakan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yang mana mayoritas berada di Bank Mandiri. Nah, sekarang kita lihat untuk liabilitas perusahaan, jumlah liabilitasnya mencapai 381 juta dolar Amerika Serikat. Jika kita bandingkan dengan saldo kasnya, otomatis perusahaan butuh sumber dana yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutangnya. Mayoritas liabilitasnya berasal dari liabilitas hutang usaha, baik itu pihak berrelasi maupun pihak ketiga. Ada juga pinjaman jangka panjang pihak ketiga sebanyak 106 juta dolar. Nah, untuk rincian hutang usaha, teman-teman bisa lihat di sini bahwa mayoritasnya belum akan jatuh tempo dengan nominal 68 juta dolar. Dan ada beberapa piutang usaha yang sebenarnya sudah jatuh tempo tapi dengan nominal yang tidak terlalu signifikan. Mayoritasnya berasal dari hutang usaha kepada pemasok dalam negeri. Berikutnya kita lihat dari komponen ekuitas dengan jumlah 301 juta dolar yang mayoritasnya berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya
sebanyak 277 juta dolar. Komponen berikutnya adalah laba rugi dengan total pendapatan yang mencapai 128 juta dolar yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2022. Begitu juga dengan kenaikan beban usaha langsung. Tapi, karena kenaikan pendapatan yang jauh lebih besar, laba kotornya masih bisa tumbuh di tahun 2023 ini. Kemudian kita lihat sekilas untuk rincian pendapatan, mayoritas pendapatan perusahaan berasal dari komponen penambangan sebanyak 84 juta dolar. Ada juga dari rekayasa, pengadaan dan konstruksi sebanyak 31 juta dolar. Nah, ini merupakan rincian kepada pelanggan dengan transaksi lebih dari 10% dari pendapatannya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa terjadi penurunan dibandingkan tahun 2022. Tapi jika membandingkan dengan pendapatan yang meningkat, berarti pendapatan perusahaan lebih terdistribusi secara merata dan tidak fokus hanya kepada beberapa perusahaan saja. Kemudian kita lihat dari beban usaha langsungnya dengan jumlah 111 juta dolar yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 dan mayoritasnya berasal dari operasi alat berat dan peralatan. Komponen berikutnya yang akan kita lihat adalah beban administrasi, di mana pada komponen ini menarik karena biaya gaji dan upah mengalami peningkatan yang signifikan, bahkan peningkatannya hampir menyentuh 1 kali lipat dibandingkan tahun 2022. Apakah ini berarti terjadi lonjakan untuk gaji karyawan PT RO? Kemudian kita lihat dari aspek labanya, laba perusahaan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Poin berikutnya kita lihat dari aspek historical EPS. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa dalam 4 tahun terakhir diproyeksikan PT RO mengalami penurunan kinerja dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Di mana hal itu disebabkan karena kinerja di Q2 hingga Q4 belum ada. Dan apabila perusahaan mampu untuk menghasilkan kinerja sebaik tahun 2022, maka mungkin saja kinerja di tahun 2023 ini akan lebih baik jika disetahunkan. Berikutnya dari aspek dividen, teman-teman bisa lihat di sini bahwa saham ini cukup konsisten membagi dividen dalam beberapa tahun terakhir. Untuk PER-nya sekitar 29,6 kali dengan PBV 1,1 kali, yang berarti harga sahamnya sudah lebih mahal dari modal per sahamnya. NPM 2% dengan ROE 3%, angka yang bisa dikatakan sangat rendah, dan rasio DER-nya juga sudah tinggi dengan angka 126%. Untuk kinerja harga saham dalam 5 tahun terakhir sudah naik 176%, sempat di 5.700 tapi sempat juga di 860. Nah, jika kita membandingkan dengan harga pada saat Lo King Hong menjual, berarti terjadi kenaikan harga yang signifikan untuk saham PT RO setelah Lo King Hong menjual sahamnya. Apakah itu berarti PT RO mengalami peningkatan kinerja setelah Lo King Hong melepaskan sahamnya, ataukah kenaikan harga ini hanya bersifat sementara? Kita lihat saja untuk kedepannya bagaimana. Kita lihat untuk historical PBV-nya, rata-rata dalam 3 tahun terakhir PBV PT RO adalah 0,7 kali dan kini diperdagangkan di atas 1 kali. Dulunya sempat turun hingga ke PBV di bawah 0,53 kali. Demikianlah pembahasan singkat saham PT RO. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Sebagai informasi, apabila kamu ingin mempelajari metode nabung saham dan dividen investing, mungkin ebook strategi nabung saham ini bisa membantu. Apabila kamu ingin mempelajari analisa fundamental dan money management, mungkin ebook The Stock Market ini bisa membantu. Dan apabila kamu ingin mempelajari analisa laporan keuangan, mungkin ebook ini bisa membantu. Untuk detailnya silahkan baca pada tampilan berikut ini. Untuk melakukan pembelian ebook baca saham, silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.